Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Bersabda, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa mendengar, belajar, membaca firman, itu sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu hari ini, karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini masih dalam renungan seri hubungan dengan kasih yang adalah karakter Kristiani yang mulia, yang mana firman mengatakan segala sesuatu tanpa kasih adalah sia-sia. Galatia pasal 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Demikian firman Allah hari ini yang mengajar kita dalam kasih ada kebaikan. Jadi ketika kita memiliki kasih, ketika kita hidup di dalam kasih, maka buah dari kita hidup dalam kasih adalah kita berbuat kebaikan. Kita ada kebaikan, kita melakukan kebaikan dalam hidup kita. Itu berarti bahwa tidak mungkin kita punya kasih kalau kita berbuat kejahatan. Kalau kita berbuat yang tidak baik. Tapi sebaliknya ketika kita berbuat kebaikan, itu tanda bahwa kita sedang menjalani hidup di dalam kasih, kita sedang melaksanakan kasih itu dalam hidup kita sehari-hari, dan firman Allah berkata bahwa segala sesuatu tanpa kasih adalah sia-sia adanya. Karena itu kita terus belajar membangun karakter Kristiani yang mulia, yaitu kasih dalam hidup kita, sehingga kasih itu sungguh-sungguh diwujud nyatakan dalam hidup kita sehari-hari, dan ketika itu terjadi, maka di situ akan ada kebaikan. Nah, supaya kita hidup dalam kebaikan, supaya ada kebaikan dalam hidup kita, supaya kita terus berbuat kebaikan terhadap sesama, terhadap orang lain, maka ada dua hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus meneladani Kristus. Kristus sepanjang hidup di dunia ini dia selalu berbuat kebaikan dan tidak pernah berbuat kejahatan. Sekalipun orang lain berbuat jahat kepada dia, tapi dia tidak pernah membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Bahkan sekalipun dia disalibkan di bukit Golgota, diperlakukan secara tidak manusiawi, tapi di bukit Golgota justru dia berdoa, ya Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi supaya kita hidup dalam kebaikan, supaya kebaikan itu terus ada dan menyertai kehidupan kita, terus menerus kita lakukan, maka kita belajar, mari kita meneladani Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Kristus yang adalah Tuhan kita, yang adalah juru selamat kita, dialah yang menjadi contoh, teladan dalam menjalani suatu kehidupan yang ideal di mata Tuhan. Maka kita perlu mencontohi dan meneladani Kristus. Saya percaya ketika kita terus meneladani Kristus, mencontohi Kristus dalam hidup kita sehari-hari, yang terus menerus berbuat kebaikan, yang tidak pernah tidak berbuat kebaikan, maka saya percaya itu pun akan terus ada dan melekat dalam hidup kita. Sehingga dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita menunaikan tugas dan tanggung jawab kita, kita selalu berbuat kebaikan dan tidak berbuat kejahatan kepada sesama kita. Yang kedua, supaya kita ada kebaikan, supaya kita selalu berbuat kebaikan bagi sesama kita. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Firman Allah berkata, jangan sesat sebab Allah tidak ingin dipermainkan. Karena apa yang kamu tabur itu juga yang akan kamu tuai. Jadi kita harus menyadari bahwa hidup ini diatur oleh suatu hukum. Dan salah satu hukum berkata, ini hukum tanaman, ini hukum alam.
Kalau kita menabur, maka kita akan menuai. Kalau kita menanam kebaikan, pastilah kita juga akan menuai kebaikan, karena itu hukum. Nah, itu berarti bahwa sebagai umat, supaya kita ada kebaikan, supaya kita terus berbuat kebaikan dalam hidup kita, kita harus menyadari bahwa apa yang kita tanam itu ya akan kita tuai. Kalau ingin kita menuai kebaikan di masa-masa yang akan datang, maka kita tidak boleh menanam yang tidak baik. Supaya kita menuai kebaikan di masa-masa yang akan datang, kita terus belajar untuk menanam kebaikan demi kebaikan kepada sesama kita dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Harus ada niat dalam hati kita yang paling dalam. Tuhan, tolong saya supaya dalam hidup ini saya hanya terus menanam kebaikan. Tuhan, jauhkan saya dari menanam yang tidak baik. Jauhkan dari saya menanam yang jahat kepada sesama. Karena kita percaya apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jadi kalau kita bermimpi menuai padi, maka kita harus tanam padi. Kalau kita bermimpi untuk menuai jagung, maka kita harus tanam jagung. Kalau kita bermimpi untuk menuai kebaikan di masa-masa yang akan datang, maka kita harus menanam kebaikan. Kita seringkali menginginkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, dalam diri kita, sementara kita tidak menanam kebaikan. Kita merindukan supaya kebaikan terus demi kebaikan itu terus menyelimuti hidup kita, terus ada dan menyertai dan mewarnai kehidupan kita. Tetapi menjadi persoalan adalah justru kita menanam kejahatan, kita menanam ketidakbaikan. Bagaimana kita bisa menuai kebaikan itu? Jadi sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita tanamkan ini dalam hati. Kita batinkan dalam hati kita. Dan kita berkata, Tuhan, saya tidak mau berbuat jahat kepada sesama saya dalam bentuk apapun. Tapi saya mau supaya dalam hidup saya sehari-hari, saya terus menanam kebaikan. Saya terus berbuat kebaikan kepada sesama saya. Menolong mereka, mendoakan mereka, menasehati mereka, memotivasi mereka dalam segala hal. Kita terus menanam benih-benih kebaikan. Maka saya percaya pada waktunya dan pada saatnya juga saudara dan saya akan menuai kebaikan itu. Jangan sesat. Allah tidak ingin dipermainkan. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Mari sebagai umat, sebagai orang beriman, kita ajarkan hukum tabur tuai buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita. Beritahu mereka, nak, kalau mau hidup Anda baik, maka Anda harus berbuat baik. Nak, kalau Anda punya masa depan yang baik, maka Anda harus tanam yang baik. Jangan buat jahat kepada sesama kita. Jangan berbuat ketidakbaikan kepada sesama kita. Jauhkan dari hidup kita, dari hati kita niat-niat jahat kepada sesama. Jauhkan dari hati kita untuk berbuat kejahatan kepada sesama kita, berbuat ketidakbaikan kepada sesama kita. Tetapi dekatkanlah diri kita kepada sesuatu yang terus berbuat kebaikan, terus menanam kebaikan. Maka saya percaya masa yang akan datang kita akan terus menuai kebaikan demi kebaikan, karena selama ini kita menanam kebaikan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengajar kami dalam kasih ada kebaikan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami terus berbuat kebaikan kepada sesama kami. Jauhkan kami dari berbuat kejahatan kepada sesama kami. Jauhkan dari kami untuk berbuat ketidakbaikan kepada sesama kami. Ketika kami hidup dalam kasih selalu ada kebaikan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami terus meneladani Kristus yang senantiasa berbuat kebaikan, memberi makan orang, menyembuhkan yang lumpuh, membangkitkan yang mati, mencelikkan mata yang buta. Itulah kebaikan-kebaikan yang dilakukan Kristus yang harus kami contohi dan teladani. Tolong kami supaya kami menyadari bahwa apa yang kami tabur itu yang suatu waktu kami akan tuai. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan supaya kami terus menabur kebaikan,
Tolong kami supaya kami terus menanam kebaikan dalam hidup kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang berbuat jahat kepada sesama kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang berbuat ketidakbaikan kepada sesama kami. Tetapi biarlah sehari-hari, terus-menerus dalam hidup kami hanya menanam kebaikan. Kami hanya berbuat kebaikan kepada sesama kami. Karena apa yang kami tabur, itu juga yang akan kami tuai. Tanamkanlah meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat rohani, Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.